6. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Yang keempat, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepau yang ke-111, maka panitia mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepau dalam bentuk pundi khusus dan basar makanan pada hari Minggu tanggal 3 dan 10 Mei dalam setiap jam ibadah. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Lanjut di poin 5. Jadwal proses lanjutan penyusunan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Informasi lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudari melihat dalam warta jemaat. Tambahan ralat ibadah keluarga di kelompok pelayanan 7A pada hari Selasa 5 Mei pukul 16.30. Dalam warta jemaat tertulis keluarga Hendra Panitulak, seharusnya di keluarga Ibu Elizabeth Tanan Sampe. Demikian beberapa penekanan warta jemaat pada sore hari ini. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tenang, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita dipanggil untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Tema kita, melekat seutuhnya pada Tuhan, mengajak kita untuk merenungkan bahwa hidup kita hanya untuk menemukan makna, kekuatan dan tujuan saat kita berpaut dengan penuh kepada Allah. Di luar Dia, kita hanyalah ranting kering yang tidak sanggup berbuah, tetapi di dalam Dia kita hidup, bergerak dan bernafas dalam anugerah-Nya. Allah yang berdaulat memanggil kita bukan sekedar untuk percaya, melainkan untuk bergantung mutlak kepadanya. Sebab Dialah sumber hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Singing Glory Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sisters, praise the Lord, hallelujah.
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dan ayat 15 sampai ayat 16. Kita baca secara responsoris. Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 15, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Amin. Sendiri
yang adil dan ajaib. Jangan terbuai pada masa mudaku. Tuhan, jangan tinggalkan kebilahan nistayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita membaca dan mendengarkan ke-10 firman yang menjadi cermin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Syabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Syabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa terlalu sering hati kita melekat pada hal-hal yang fana, pada kekuatan sendiri, pada harta atau materi, pada pengakuan manusia, dan bukan melekat pada Tuhan. Kita lupa bahwa hanya oleh kasih karunia-Nya kita hidup. Maka kini kita datang dengan hati yang hancur, memohon belas kasihan-Nya yang limpah, sebab tidak ada yang dapat kita bawa selain dosa dan kegagalan kita. Namun kita percaya di dalam Kristus anugerah-Nya lebih besar dari segala pelanggaran kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Setiamu Tuhan
Tiba saatnya kita akan mempersembahkan tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Maka dengarkanlah nats persembahan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Amin. Tangyara Kasugiran. Kasugiran kamawatangan kasatua Tangyara berana pamalamburana Napouri anta salama Mama se dari keluarga uang Yesus Mama se dari keluarga
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan surga, di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur oleh karena kasih sayang penyertaan Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan mempersembahkan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, berkatilah, biarlah dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang masih ada pada diri kami masing-masing, Tuhan berkatilah, biarlah kami dapat mempergunakannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Biarlah senantiasa kami dapat hidup dalam anugerah kasih Tuhan. Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan surga, hidup dan kehidupan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari saudara-saudara kita persiapkan bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Pertama Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10 dan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Setelah kita mempersiapkan bagian firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan bersama, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah kami sepenuhnya, terangilah akal pikiran kami, supaya firman-Mu yang hendak kami baca dan kami dengarkan sungguh-sungguh mengambil tempat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai pada ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai pada ayatnya yang ke-60. Firman Tuhan, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ayat 55. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60 menjadi pokok penekanan dalam perenungan firman Tuhan ini, yang diberi satu tema, melekat seutuhnya pada Tuhan. Yan dalam bahasa Toraya nakua laka sang kalebutallang lako puang, melekat seutuhnya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tentu kita semua yang hadir dalam ibadah ini punya orang-orang terdekat. Kita semua punya keluarga, tetangga, orang yang satu jemaat dengan kita, atau mungkin teman sekolah bagi anak sekolah, atau mungkin teman kerja bagi orang yang pekerja kantoran misalnya, atau sahabat di dunia maya. Apalagi biasa lebih banyak sahabat kita di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Atau kita kadang lebih dekat dengan sahabat di dunia maya
ketimbang dengan orang yang ada di dekat kita. Itu kadang terjadi. Kita duduk bersama, tapi kadang tidak berkomunikasi karena masing-masing sibuk dengan HP-nya, lalu kemudian berkomunikasi dengan orang yang entah di mana dia berada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua orang ini pasti ada yang paling dekat. Pasti ada yang akrab dengan kita. Dan orang yang akrab dengan kita, yang dekat dengan kita, atau sahabat karib kita, mereka itu adalah orang yang terpercaya. Mereka adalah orang kepercayaan. Sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal di dalam hati kita, maka kepada orang yang akrablah dengan kita, tempat kita mencurahkan isi hati kita. Atau misalnya kita semua yang ada di sini punya saudara-saudara di rantau orang, tapi kadangkala kalau ada urusan di kampung, saudara kita melihat siapa yang dia bisa percaya. Kalau kita tidak kurang bisa dipercaya, kadangkala dia tidak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita orang yang dipercaya karena kita jujur mengatakan yang sesungguhnya kepadanya, kalau ada urusan kampung, nakuala maleke mantunubai, iko bang molontiroi. Tapi kalau dia tidak dipercaya, pasti nakua nalisiamo sang maneta malebang mo komisola kiano. Padahal tak dipercaya. Kita mungkin tidak terlalu akrab karena kita kehilangan kepercayaan. Nah, orang yang akrab, orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita, tentu dia akan hadir dalam semua keadaan. Baik ketika kita bahagia, apalagi kalau kita menghadapi pergumulan. Karena tidak semua sahabat, tidak semua orang yang dekat dengan kita, kalau kita menghadapi pergumulan, peduli dengan kita. Mungkin hanya karena kita mempunyai sesuatu, lalu kemudian dia selalu datang kepada kita. Tetapi ketika gula-gula telah habis, dia menghilang entah kemana rimbanya. Pengalaman saya waktu saya di pelosok menjadi pendeta, kuperhatikan temito membata, yan natai na membata, kambulungan tulala la kobanuanna. Payan na membata, mapese tulala la kobanuanna. Banyak sahabatnya. Itu baru ballo. Kalau misalnya di kampung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang sahabat yang baik, seorang yang kita percaya, karena dia selalu hadir dalam semua keadaan, maka dia akan selalu mengajak kita untuk hal-hal yang baik. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, karena dia adalah sahabat yang baik, pasti dia akan menegur kita. Dak mau pogo itu. Jangan dilakukan itu, karena kalau itu kamu lakukan, kamu akan merusak diri sendiri. Kalau kita perhatikan misalnya dalam Alkitab, kita mengingat ada persahabatan yang sangat baik, persahabatan yang sejati, yang dinampakkan oleh Daud bersama dengan Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul, raja pertama di Israel. Sementara Daud orang yang tengah dipersiapkan untuk menggantikan Raja Saul. Dan karena ternyata Saul ini adalah orang yang gila-gila jabatan, seolah-olah jabatan itu adalah di atas segala-galanya. Ketika orang bergembira karena Daud itu menang dalam peperangan, dia marah besar. Nakumba mikuan nito. Aku tu raja. Aku tu panggawa bos. Kenapa kamu justru bertepuk tangan untuk Daud? Dia hanya prajurit. Lalu dia mengejar Daud.
berupaya melenyapkan Daud. Bagaimana supaya Daud itu bisa lenyap, bagaimana supaya Daud itu bisa dibunuh. Tetapi ternyata Yonatan yang adalah anaknya Saul sama sekali tidak bergeser persahabatannya oleh karena bapaknya. Malahan Yonatan katakan kepada Daud, Daud, jangan kau goyang kawan, persahabatan kita akan tetap kuat. Tidak ada sesuatu apa yang memisahkan, karena segala sesuatu yang akan dilakukan oleh bapakku pasti dia akan katakan dulu kepada saya. Jadi tidak mungkin kau akan dibunuh. Nah, kami Yonatan, Yonatan dai ka papamu ku mempakaborok liu na. Si samane tutok ki sahabat karib kita. Tapi Yonatan tetap mengatakan, oh tidak. Itu tidak akan dilakukan oleh ayah saya kepadamu. Makanya mereka berdua dalam mengikat perjanjian, mereka menukarkan bajunya, jubahnya sebagai tanda persahabatan. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan persahabatan mereka. Persahabatan harus dijaga, persahabatan harus dirawat, siapapun yang mengganggu. Saudara-saudara, dalam Mazmur bacaan kita tadi, memang pemazmur telah berpengalaman tentang persahabatan. Ada sahabat yang memang baik, ada sahabat yang kurang baik, ada sahabat yang hanya karena kepentingannya, lalu kemudian dia datang. Dan itu memang disadari oleh Daud bahwa sebaik apapun sahabat kita di dunia ini, pasti ada batasnya. Dan karena itu Daud dalam pengalaman kehidupannya, baik ketika dia menjadi gembala maupun ketika dia telah menjadi raja, dia punya pengalaman yang luar biasa bahwa sahabat-sahabat di dunia ini semuanya sementara, tapi sahabat yang sejati hanyalah Tuhan. Dialah tempat perlindungan. Dialah yang dapat kita percaya untuk menjaga, melindungi kita dalam setiap keadaan, dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Dan karena itu, Daud dalam kehidupannya, seperti dalam kitab Mazmur tadi, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Karena itu, kepadanya lah kita harus mempercayakan kehidupan kita. Kita juga membaca bahagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Kita mendengar tentang Stefanus yang sangat dekat dengan Tuhan. Stefanus adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh bentuk kehidupannya. Mungkin kita bertanya, siapa itu Stefanus? Kalau kita telusuri dalam Alkitab, Stefanus itu adalah seorang anggota majelis gereja dalam jabatan sebagai diaken. Apalagi dalam jemaat mula-mula waktu itu, orang Kristen dari hari ke hari semakin bertambah-tambah. Lalu rasul-rasul itu sangat terbatas yang mereka bisa layani. Makanya mereka katakan, wih, kita perlu pikirkan pelayanan ini. Kalau hanya kita 12 orang rasul ini yang melayani jemaat, Petrus saja baru 1 kali berkhotbah, 3.000-an orang yang menjadi percaya, lalu kemudian selalu bertambah dan bertambah, dan kemudian semakin banyak orang yang tidak bisa terlayani dengan baik. Khususnya pelayanan di meja, khususnya pelayanan kepada para janda miskin, khususnya pelayanan kepada anak yatim piatu, itu yang memprihatinkan bagi para rasul. Lalu rasul katakan, oh iya, cocok mini, kita angkatlah orang yang ditugas khususkan untuk mengurusi meja sebagai diaken, sebagai diakonos. Dipilihlah dari semua orang percaya, syaratnya orang yang setia, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dipilihlah 7 orang, salah satunya adalah Stefanus.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata bahwa Stefanus juga itu terkenal sebagai orang yang multitalenta. Dia punya banyak talenta yang bisa dia pakai. Dia terkenal sebagai salah seorang diaken yang dalam pelayanannya bisa melaksanakan mujizat-mujizat. Dia adalah orang yang berhikmat dalam berdiskusi tentang ajaran Kristen. Sehingga dalam diskusi-diskusi yang sering dilakukan, lawan bicaranya daripada Stefanus menjadi keo, mereka menjadi marah oleh karena mereka dikalah. Lalu mereka berupaya memprovokasi orang banyak supaya orang banyak memusuhi Stefanus. Lalu kemudian Stefanus ini tidak disukai oleh banyak orang karena provokator, karena pengaruh negatif, karena hal-hal yang buruk yang orang kembangkan tentang Stefanus. Padahal itu tidak benar. Tapi Stefanus tidak bergeser dari imannya. Dia semakin bersemangat di dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai petugas meja maupun sebagai pemberita firman Tuhan. Karena itu Stefanus yang berani ini dilaporkan ke Mahkamah Agama. Lalu kemudian di Mahkamah Agama dia memberikan kesaksian, dia menyampaikan kebenaran, dan Mahkamah Agama pun juga tidak bisa berkuti untuk merespon apa yang disampaikan oleh Stefanus karena semuanya itu benar. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Mahkamah Agama mengintimidasi Stefanus. Dia diteriaki di dalam sidang. Dia lalu kemudian para mahkamah agama itu marah dan menggertakkan gigi memarahi Stefanus. Lalu kemudian Stefanus dibawa ke luar kota. Lalu kemudian di sana dia dibunuh dengan cara dirajam dengan batu. Stefanus luar biasa, bisa mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun dia dirajam dengan batu, dia tidak bergeming untuk mundur, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan dua hal yang ditekankan dalam doanya, yang pertama untuk dirinya, yang kedua adalah untuk orang yang memusuhi dia. Dia berdoa, ya Tuhan, terimalah rohku. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu kemudian isi doanya yang kedua, dia mendoakan musuh-musuhnya, orang yang melempari dia dengan batu. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sementara melempari dia dengan batu, orang yang melakukan kejahatan kepadanya, tapi dia sama sekali tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena dia mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena dia melekat sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan itu harus dilawan dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Stefanus bisa menghadapi penghukuman ini dengan baik, dengan tenang? Oleh karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berada di dalam dirinya, yang menguasai kehidupannya, yang mengendalikan kehidupannya, sehingga dia tidak terpancing dengan keadaan. Stefanus tidak punya pilihan lain, hanya berserah kepada Tuhan. Itu berarti Stefanus ini luar biasa. Sehingga bagi kita semua ada beberapa hal yang bisa menjadi keteladanan bagi kita tentang Stefanus. Yang pertama, teladan iman yang tidak pernah goyah. Sekalipun tantangan berat kepadanya. Tidak sedikit kita orang Kristen
Baru pergumulan-pergumulan kecil, tapi kita sudah mundur. Baru masalah-masalah kecil, lalu kemudian kita mengambil jalan pintas. Yang kedua, Stefanus tenang dan tidak gentar menghadapi pergumulan. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, kita sudah diliputi ketakutan, kita sudah cemas, kita sudah tidak tenang. Bahkan tidak sedikit orang karena tidak mampu menghadapi tekanan atau pergumulan dalam kehidupannya, lalu lagi-lagi mengambil jalan pintas, menggantung diri atau minum racun. Hei taliu, matumbe nama mentuyu tu jangan. Hei taliu ada yang mampu hadapi tu masalah, sabak na sengke bang bainena. Makanya jangan kawin dengan perempuan yang suka marah-marah. Makanya kenal baik dulu baru kawin, tes dulu, toh? Oh ini ketahui ini cewek-cewek di depan ini. Tahu, tes dulu, apakah perempuannya ini ya tidak terlalu cerewet atau cerewet pada tempatnya baru yes. Tapi kalau sedikit-sedikit cerewet, ribut, marah, ya. Kalau dia lapar, dia marah. Kalau dia kenyang, dia marah. Toh? Kalau dia mau tidur, marah. Kalau bangun tidur, marah. Toh? Sama dengan siapa itu yang pernah cerita sama saya. Di suatu tempat, aku bingung, atau sang benongki Pak Pendeta. Ya, di suatu tempat. Kenapa? Wih, tiap malam itu selalu bertengkar. Bangun pagi bertengkar, ya. Pulang dari sawah bertengkar, ya. Mau makan bertengkar di rumahnya, ya. Jadi mau tidur bertengkar dulu. Tuh. Nah kami yang kilan tandem kalau bertengkar kota mau kipanon itu televisi. Sabak di kuah ya bang tesang penonton jadi, ya diperang-irangi, tuh, iya. Tapi aku heran nak, apa ini heran? Nah kalau lancar abang kia anak itu benena. Ya, kuka pira tuh anak kan anak 90 misa. Oh, bayangkan. Saya kira-kira bagaimana ya? Kalau orang dalam rumah tangga seperti itu selalu cekcok, selalu ribut tapi lancar juga ini. Atau mungkin itu dipakai menjadi pancingan. Ya, kita tidak tahu ya. Dia bilang, kamu tetangganya bagaimana terpengaruh? Oh tidak, kami tahu kalau kita selalu bertengkar itu tidak menguntungkan. Ya. Tidak ada untungnya bagi kita. Tapi itu tetangga kami. Tapi saya tidak mau tunjuk ini karena mungkin ada orang yang sekampung di sini. Toh? Ya, pokoknya itu saja. Hal yang berikutnya yang bisa kita teladani kepada Stefanus ialah dia mampu mengampuni seperti Yesus. Dia meneladani Yesus. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Yesus dalam menjalani penderitaan. Ketika dia ditangkap, murid-muridnya memang berupaya untuk pasang badan. Misalnya Simon Petrus, dia bawa parangnya, ya. Ya tahu saya itu tahu alami Simon Petrus labo lalu kemudian menebas satu orang, untung cuma telinganya yang kena. Indah sangat atau Malkus, ya. Tapi Petrus, jangan ke Petrus. Orang yang bermain-main dengan parang, nanti juga parang yang akan kena. Sarungkan kembali itu parangmu Petrus. Ya dengan rasa kesal Petrus pasti dimasukkan. Nakumban, kau panggawat pasang badan mikir lah membela dia. Tapi kenapa kita ini? Tapi ya Petrus dengar Yesus. Dia sarungkan kembali lalu Yesus katakan ambilkan ke itu telinganya yang sudah dipotong tadi supaya kita pasang kembali. Oh bayangkan. Tuhan Yesus. Ya kan nakoi pung Yesus, maka ada nakoi. Kenapa cuma telinganya Petrus? Kenapa bukan lehernya? Toh? Tapi Yesus tidak katakan demikian. Jangan Petrus. Malahan orang yang sudah lepas telinganya itu diambil, mari kita pasang kembali, luar biasa. Sampai Yesus diadili, sampai Yesus disalibkan, di atas kayu salib pun juga orang dengan sombongnya menghina Yesus. Lalu kemudian setelah mereka menyalibkan, mereka menghina Yesus. Mereka mengejek-ejek Yesus. Katanya anak Allah, katanya Tuhan, katanya Raja. Kenapa bisa begitu? Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus sama sekali tidak membalas. Yesus salah satu perkataannya,
Dari 7 perkataannya, dalam doanya dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia nadentong hianati komite, mi pas sambayang asyara katoton hianati komi. Misalnya kamu anak-anak muda, kalau ada pacar mi na hianati komi, mi pas sambayang asyara katu pacar mi supaya dia tidak melakukan lagi hal yang seperti dia lakukan kepada kamu. Atau mungkin kamu katakan, dasar laki-laki. Laki-laki apa ya? Dasar laki-laki ganteng, miliknya banyak orang. Dasar perempuan cantik, miliknya juga banyak orang katanya. Tapi ya kalau sudah dimiliki orang, ya itu lebih aman. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mendoakan orang yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena memang ajaran kita orang Kristen adalah ajaran kasih. Bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi orang yang memusuhi kita pun juga harus kita kasihi. Bukan berarti bahwa kita datang berdiri di depannya, ku kasihi kok, tapi kita mendoakan mereka. Ya Bapak, ampunilah. Ada juga orang, saya pernah dengar, "Wih Pak Pendeta, den aku tuh sang beneku, ku pakabo oroliu. Kalau dia ada butuh uang, datang pinjam uang, tapi kalau tidak ada uang, saya pergi pinjamkan di orang lain. Tapi waduh, janjinya sama orang itu selalu tidak ditepati. Nah saya mikodong korban, karena marah itu orang kepada saya, marah suamiku kepada saya, lalu kemudian itu sahabatku tidak mengerti-mengerti." Ini juga hati-hati. Makanya hati-hati cari sahabat, hati-hati juga menolong sahabat, hati-hati dengan orang yang dekat. Tidak sedikit sekarang banyak nono musuh dalam selimut. Apalagi kalau sudah kurang bisa dipercaya. Nah inilah yang kita mau katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata memang pengampunan itu adalah suatu hal yang penting. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Kalau memang orangnya itu adalah orang yang tidak beres, jangan juga terlalu dekat dengan dia, tapi jangan juga dijauhi. Mungkin kita bisa katakan jinak-jinak merpati. Misalnya kami sebagai pendeta atau majelis gereja di tengah-tengah jemaat, tentu tidak ada warga jemaat yang dijauhi, tapi tidak ada juga yang terlalu akrab. Ini juga terlalu akrab itu terlalu berbahaya. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada di antara kamu di sini terlalu akrab. Itu untuk lure, untuk tarasi, ada di sini, enak sekali. Apalagi ada apa itu lombok hutan tumbuh, ada tarasinya. Oh iyo, simpankan kak sedikit ya, tapi besok lusa goyang tuwel busso, si salah malam mina pokada, huna sedangkan itu jomai, tu sang beneku ku pakabo orholina, bisona aku napasus itu. Jangan, hati-hati juga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Stefanus juga kita belajar kepadanya berani menjadi saksi, menyuarakan suara kebenaran. Dia tidak pernah diam. Dia menyampaikannya sekalipun itu ditolak oleh orang. Jadi Stefanus adalah sosok yang benar-benar melekat seutuhnya kepada Tuhan. Dia tidak bergeser dari iman. Dia tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Dia rela mempertaruhkan nyawanya oleh karena iman percayanya kepada Kristus. Tidak sedikit orang juga goyang, mundur. Daripada menghadapi siksaan, lebih baik saya mundur saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian sosok Stefanus ini melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita warga jemaat semua yang hadir pada saat ini? Sungguhkah kita melekat sepenuhnya kepada Tuhan? Atau mungkin nanti kita datang kepada Tuhan kalau kita membutuhkan Tuhan, karena kita mau mencari pekerjaan, karena kita mau menyekolahkan anak-anak kita, karena kita sementara sakit, atau karena kita mau mengembangkan usaha, lalu kemudian kita katakan, ya Tuhan tolonglah.
Atau apakah hati kita mungkin melekat kepada harta? Sehingga segala-galanya kita harus ukur dengan harta. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana dengan kita semua yang hadir pada saat ini? Apakah hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus? Dan kalau kita dipenuhi atau dituntun oleh Roh Kudus, itu nampak melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Tapi kalau sedikit-sedikit mungkin selalu menggata atau menglambe, apakah itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus artinya berjalan pada jalan yang benar dan menjauhkan diri daripada hal yang tidak benar. Mungkin ada di antara kita justru dipenuhi dengan keangkuhan. Mungkin ada di antara kita justru dipenuhi dengan mungkin kemalasan atau kebodohan. Jangan kita membiarkan diri kita untuk dikendalikan oleh keangkuhan. Itu sama sekali tidak untungnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah selalu kepada Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa dengan melekat sepenuhnya kepada Tuhan, dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita, rencana kita, pekerjaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kita, menolong kita, sehingga semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita, sambil kita masing-masing bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya melekat sepenuhnya kepada Tuhan? Sungguhkah saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya? Sebagai orang yang selalu melekat kepada Tuhan, mari kita terus melanjutkan kehidupan ini dan terus menaruh pengharapan kepadanya, supaya Dia yang menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang menerpa kehidupan kita. Amin. Dipersilakan dengan kasih persembahan pujian dari tenaga magang. Adik-adik kita yang bertiga ini adalah tenaga magang di Jemaat Rantepao, dan setelah mempersembahkan pujian nanti mereka akan memperkenalkan diri. Ya, shalom. Selamat malam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota majelis, Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken yang boleh memberikan kami kesempatan untuk memperkenalkan diri kami sebagai tenaga pemberdayaan yang baru di Jemaat Rantepao. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Evelyn Celia Wilson Taruk. Nama sapaan saya biasa dipanggil Evelyn atau Pelin. Ya, saya tumbuh besar di Kota Palopo bersama orang tua dan keluarga. Asal kampung saya di Toraja, dari Paniki dan Baalele. Ya, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena mungkin dari anak-anak sekolah minggu, rekan-rekan pemuda dan juga Bapak Ibu, kita telah bersama-sama dalam beberapa kegiatan di Jemaat Rantepao dan juga dalam paduan suara jemaat. Dan tentunya saya memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian dalam proses berpelayanan saya di tempat ini. Mohon dukung saya dengan doa, dan juga ketika saya melakukan hal-hal yang kurang berkenan, kiranya saya ditegur dengan kasih. Dan ini yang bisa saya sampaikan sebagai tenaga pemberdayaan yang baru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri sebagai tenaga magang di Jemaat Rantai Pao. Perkenalkan, nama saya Gracia Putri Febrianti, biasa dipanggil Grace. Saya besar dan tumbuh di Parepare. Puji syukur, terima kasih atas Bapak Ibu Pendeta, Penetua Diaken, dan seluruh anggota jemaat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, bertumbuh, dan melayani bersama di tempat ini. Sekiranya dalam proses pelayanan kami di tempat ini, kami dapat menjalin relasi yang baik dengan semua anggota jemaat. Dan saya sadar saya masih memiliki keterbatasan, masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu saya mohon masukan, saran, dan doa dari segenap anggota jemaat. Mungkin itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Emma Priska Tandiapang, biasa ditambai Emma, Tudomena Denpina, pada di Kapojong lalu Mangkutana. Kures semangat lako Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Sisola Sangoyokana, sila komintu kombongan Rantai Pao, nama adin benna attu melada, lampogo itu diona pesananku mendadi tenaga magang lan te tengah-tengah na kombongan Rantai Pao. Dan mohon dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudara, angki madin laung karang melo itu diona pesananki. Dan mohon maaf jika ke depan ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Baik pada mentok kures semangat. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona.
anak kita atau saudara kita, tenaga magang baru Jemaat Rantepao. Dan pujiannya yang kalau saya dengar lagunya sangat merdu ya, itu sangat menyenangkan kita semua. Kami perlu sampaikan kepada kita warga jemaat bahwa mereka sebagai tenaga magang adalah orang yang belajar. Jadi mereka akan belajar. Bapak Ibu majelis gereja dan warga jemaat di kelompok kalau ada sesuatu mungkin ya melalui tutur kata atau apa, tanggung jawab kita semua untuk mengingatkan mereka. Kita saling mengingatkan ya kalau ada sesuatu. Karena mereka ini dalam taraf belajar sambil mereka menanti untuk penerimaan proponen dalam gereja Toraja. Itu mungkin tahun depan, kita tidak tahu setelah sidang Sinode Am. Jadi kita dukung anak-anak kita ini. Nanti kami majelis gereja selalu ajak untuk diskusi supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik. Dan kalau penerimaan proponen mereka bertiga bisa lolos ya. Dan orang katakan, wah nabimbing melo Jemaat Rantepao. Itu harapan kita. Jadi kita dukung anak-anak kita 3 orang ini. Dan kepada kedua orang anak kita yang juga sudah 3 tahun menjadi magang di sini, kita juga tetap dukung. Mereka berdua punya rencana untuk menambah ilmu melalui studi. Mudah-mudahan Tuhan bukakan jalan sehingga kedua anak kita Rawi bersama dengan Toyo bisa Tuhan bukakan jalan untuk meraih apa yang mereka impikan. Jadi itu yang kami sampaikan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan kami alami, sehingga kami boleh bersekutu beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya firman-Mu ini terus menjadi pegangan, menjadi penuntun bagi kami, supaya kami anak-anak-Mu terus-menerus melekat kepadamu Tuhan, akrab denganmu Tuhan, selalu berjalan bersamamu denganmu ya Tuhan. Iya Tuhan, kami sadar begitu banyak tantangan, godaan yang kami hadapi. Tapi dalam kasih Tuhan kami mohon Engkau selalu menyertai kami. Kami berdoa untuk semua yang hadir dalam ibadah ini, atau yang mengikuti ibadah ini secara virtual, entah di rumah atau dimanapun berada. Engkau menolong memberkati kami sebagai kakek nenek, sebagai ayah ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak, supaya kami semua tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Kiranya dengan ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing, Engkau ya Tuhan selalu memperlengkapi kami dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat, kemampuan, supaya kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, baik itu di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di rumah, di sawah, di ladang, di pasar, di mobil, atau dimanapun kami berkarya. Tuhan menolong kami, anugerahi kami terus dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Berkati anak cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu, yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Engkau Tuhan menolong anak-anak kami, cucu-cucu kami, supaya boleh meraih keberhasilan. Yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan berkenan membukakan jalan, sehingga harapan dan dambaannya pun juga boleh menjadi kenyataan. Ya Bapa kami dalam surga, kami pun berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut. Engkau melihat dan mengenal mereka semua ya Tuhan.
Ibu Maria Sareang, Nenek Lola, Nenek Arman, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Francisca Dara, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Esther Mangallo, Ibu Rutrante, Nenek Yesi, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Yulianti Palamba, Bapak Yohanes Takke, Ibu Paulina Sanda. Dan mungkin masih ada orang tua kami yang kami tidak sempat sebut namanya, yang sudah tidak mampu lagi datang ke gereja. Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, supaya mereka tetap teguh dalam iman bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupannya. Demikian pun juga kepada saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sementara sakit, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Emi Talesang, Ibu Damaris Rera, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Francisca Dara, Nenek Dea, Ibu Hermin Gantina, Ibu Sikona, Santi Sangkung, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Limbu Tandek, Bapak Ferayanto Talebong, Ibu Wisudawati, Ibu Dina Maladan Palinggi, dan mungkin masih ada orang tua kami atau saudara kami yang sakit. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh pulih dan sembuh menjalani hidup ini. Demikian pun juga jemaat-Mu yang mungkin sementara berduka, kuatkan dan hiburkan mereka semua ya Tuhan. Juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada hari ini mengalami pertambahan usia. Kekasih kami Brigita Winda Layuk, Milano Gevariel Arung Buak, Marlina Sarungallo, Jevan Rafael Si Tolong, Pendeta Musa Sikombong, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka semua Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, dalam sepekan ke depan kami akan melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati semua yang akan mengangkat pelayanan melalui majelis gereja, melalui pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, supaya kami semua baik di kantor maupun di rumah-rumah warga jemaat, kiranya semuanya boleh kami langsungkan dengan baik. Kami bersyukur untuk 2 orang anak kami yang telah Tuhan pakai menjadi tenaga magang selama 3 tahun di tempat ini. Engkau Tuhan menolong memberkati mereka, baik ketika masih ada bersama dengan kami dalam mengangkat pelayanan, maupun ketika mereka melanjutkan perjuangannya. Juga kami menyambut dengan penuh sukacita ketiga orang anak kami atau saudara kami yang telah ditetapkan melalui sidang majelis gereja menjadi tenaga magang di Jemaat Rantepao setahun ke depan. Engkau Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka, karuniakan kesehatan, mampukan mereka untuk belajar, mempersiapkan diri untuk menjadi teman sekerja-Mu di tengah-tengah gereja Toraja. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati keluarga kami masing-masing. Berkati kami semua yang hadir di sini. Ketika sebentar kami akan kembali, Tuhan menuntun, menjaga, melindungi kami. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Berkati para pemimpin dunia, khususnya di beberapa tempat di mana terjadi peperangan. Karuniakan hikmat kepada para pemimpin, supaya mereka boleh berdamai melalui perundingan, dan kehidupan kami sebagai warga dunia mampu hidup berdampingan secara damai, dan berkat-Mu terus Kau nyatakan dalam hidup kami bersama. Gereja Toraja yang akan melaksanakan sidang Sinode Am pada bulan Juli, berkati semua bentuk persiapan supaya boleh menggumuli tentang pelayanan dalam lingkungan Gereja Toraja. Ya Bapa kami dalam sorga, menjelang pelaksanaan hari ulang tahun Jemaat Rantepao di bulan Mei, biarlah Engkau menolong, memberkati panitia, tim sejarah, supaya semuanya itu bisa
benahi dengan baik, dipersiapkan dengan baik, demi dan hormat untuk Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam sorga, ampuni segala dosa kami, sambut kami datang bermohon kepadamu, karena semuanya kami sampaikan dalam satu nama yang agung, itulah Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, menjalani hidup anugerah Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari pertama Petrus 2 ayat yang kedua. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Milik-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, hiduplah sebagai ranting yang melekat erat pada pokok anggur sejati, yaitu Kristus,
dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam kesulitan dan dalam sukacitamu. Biarlah kasih dan kebenarannya mengalir melalui hidupmu. Saya siap untuk hidup melekat pada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan senantiasa meyakini bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai nyanyian syukur kita pada malam hari ini, kidung pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur atas rencana-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, beri